Adik-adik, kembali lagi dalam acara Siba Sinau bareng Satelit TV bersama Kak Anissa. Dan sekarang kita waktunya akan belajar lagi nih setelah tadi menonton pensi dari Sofi dan juga Anjani yang merupakan perwakilan dari SD Negeri 1 Prigi. Oleh karena itu sekarang kita waktunya belajar nih adik-adik yang ada di rumah. Di samping Kak Anissa sudah ada Bu Guru nih, namanya itu Bu Siska Widyawati atau yang akrab disapa Bu Siska. Nah, Bu Siska ini juga merupakan guru dari SD Negeri 1 Prigi. Kita sapa dulu yuk Bu Siskanya. Halo, selamat pagi Bu Siska. Halo Kak Anissa, ketemu lagi. Iya, kita ketemu lagi ya Bu Siska. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Semangat ketemu Kak Anissa lagi yang cantik dan ceria. Oke, semangat juga ketemu adik-adik yang ada di rumah ya yang saat ini sedang menonton acara Sibas ini untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kalau gitu kita mau belajar tentang apa sih Bu hari ini? Belajar pelajarannya sih bahasa Indonesia Kak. Materinya nanti aja deh. Oke, kita mau belajar bahasa Indonesia nih adik-adik. Kalau gitu mungkin langsung aja ya adik-adik yang ada di rumah kita simak materi dari Bu Siska. Silakan Bu. Terima kasih Kak Anissa, berdiri ya Kak. Oke Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo anak-anak yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat sehingga kalian selalu bersemangat dalam belajar. Ya, Sinau bareng Satelit TV pada hari ini akan ditemani oleh Bu Siska dari SD Negeri 1 Prigi, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Ya. Hari ini, kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya adalah tentang menentukan kalimat utama dan ide pokok dalam sebuah paragraf. Yuk kita mulai saja belajarnya, anak-anak yang semangat ya dalam mendengarkan Sibas ini sampai akhir nanti. Oke. Ya, kita hari ini akan belajar menentukan kalimat utama dan ide pokok. Tapi kalian lihat dulu tayangan yang ada di slide berikut. Pernahkah kalian membaca sebuah cerita atau teks bacaan? Apa yang dibahas dalam cerita atau teks bacaan tersebut? Oke. Nah, kenapa sih Ibu hari ini mengambil materi menentukan kalimat utama dan ide pokok dalam sebuah paragraf? Materi ini sebenarnya itu ada di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 ya. Kita lihat dulu ya, manfaat belajar menentukan kalimat utama dan ide pokok dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama kalian mengukur manfaatnya, yaitu yang pertama dapat mengukur tingkat pemahaman kita terhadap suatu bacaan. Yang kedua, menyelesaikan soal UN di tingkat SD, SMP, dan SMA dengan baik dan benar. Nah, kenapa ini salah satu manfaat belajar menentukan kalimat utama dan ide pokok dalam kehidupan sehari-hari? Ibu ambil materi ini karena biasanya di soal-soal UN itu pasti ada muncul 1 atau 2 soal tentang kalimat utama dan ide pokok. Yang berikutnya menyelesaikan, kalian juga dapat menyelesaikan soal tes masuk ke universitas favorit kalian ya. Dan soal tes CPNS dengan baik dan benar kalau ada yang di antara kalian yang ingin jadi CPNS. Seperti itu. Itu dia manfaat belajar menentukan kalimat utama dan ide pokok dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berikutnya sebelum kita masuk ke materi yang inti ya, Ibu akan ingatkan kembali materi sebelumnya, yaitu tentang paragraf. Oke, mungkin anak-anak di rumah masih ingat apa itu paragraf? Ya, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung 1 ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Ya, paragraf disebut juga alinea. Menurut Wikipedia, paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Ya, dalam satu paragraf terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas.
Oke. Selanjutnya kita pelajari jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Itu kita dibedakan jadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf deduktif dan induktif. Ya, apa ya pengertian dari ketiga paragraf tersebut? Kita lanjutkan. Ya, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Paragraf deduktif dan induktif atau biasa disebut dengan paragraf campuran, yaitu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Ya, kita masuk ke materi intinya yaitu tentang kalimat utama. Kalian harus tahu dulu pengertian kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di A, B, C. A. Awal paragraf. B. Belakang paragraf atau akhir paragraf. C. Campuran atau A ditambah B, awal dan belakang paragraf. Ya, jadi kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, belakang paragraf, atau awal dan belakang paragraf. Ya, cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Kalian perhatikan ciri-ciri kalimat utama tersebut. Ya, ciri-ciri kalimat utama yang berada di awal paragraf yaitu kalimat utama berada di kalimat pertama atau kalimat ke-1. Perhatikan kalimat kedua dan berikutnya. Ya, terdapat kata pada kalimat pertama yang diulang di kalimat kedua atau biasa disebut dengan repetisi. Nah, masih kalian perhatikan kalimat keduanya atau kalimat berikutnya biasanya terdapat kata tunjuk ini, itu, tersebut. Berikutnya terdapat kata ganti orang, mereka, ia, ataunya pada kalimat kedua dan kalimat berikutnya. Itu ciri-ciri kalimat utama yang berada di awal paragraf. Ya, diingat-ingat ya. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat utama yang terletak di belakang atau akhir paragraf. Ya, tentu saja kalimat utama terletak di kalimat paling akhir. Ciri berikutnya yaitu adalah terdapat simpulan pada kalimat yang paling akhir dalam paragraf tersebut. Ya, ditandai dengan adanya kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, bahkan. Nah, sekarang bagaimana kalau paragraf yang ciri-ciri kalimat utama yang terletak di awal atau akhir paragraf? Ya, yaitu terdapat ciri-ciri pada kalimat utama yang ada di awal dan di akhir tadi. Silakan kalian ingat-ingat lagi yang kalimat utama, ciri-ciri kalimat utama yang terletak di awal itu tadi bagaimana, sedangkan ciri-ciri kalimat utama yang ada di akhir itu seperti apa. Baik, itu dia cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, jadi kalian harus tahu ciri-cirinya. Nah, sekarang kita ke ide pokok. Ya, kalian harus tahu dulu pengertian dari ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama atau topik yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga pokok pikiran, gagasan pokok, atau gagasan utama. Setiap paragraf dalam suatu teks bacaan terdapat satu ide pokok. Ide pokok biasanya dijumpai dalam kalimat utama sebuah paragraf. Nah, selanjutnya bagaimana ya cara menentukan ide pokok tersebut dalam suatu paragraf? Yaitu yang pertama, kalian harus membaca isi paragraf dengan teliti. Berikutnya, kalian temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Ya, cara menemukan kalimat utama tadi sudah ada ya di
sebelumnya, di slide sebelumnya. Temukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Ya, itu dia cara menentukan ide pokok. Silakan mungkin kalau ada yang di rumah sedang sambil belajar bisa dicatat cara menentukan ide pokok dengan tepat. Oke, baik, selanjutnya kalian baru belajar nih teori-teorinya. Nah, sekarang kita praktekkan saja langsung ke contoh soal bagaimana sih cara menentukan kalimat utama dan ide pokok tersebut. Di sini Ibu sudah siapkan contoh soal yang pertama. Oke, kalian baca paragraf berikut ya. Atau kita baca bersama-sama ya. Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan memiliki manfaat antara lain menghasilkan makanan dan oksigen. Manusia juga memanfaatkan tumbuhan sebagai obat. Batang dari tumbuhan berkayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri. Ya, itu dia paragrafnya. Soalnya adalah kalian disuruh menentukan kalimat utama dan ide pokok dalam paragraf tersebut. Ya, kita lihat dulu ya. Di sini paragrafnya merupakan paragraf apa ya? Kalau kita lihat dari ciri-ciri paragraf tadi, kalimat utama tadi. Ya, betul sekali. Ini adalah paragraf deduktif atau paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Ya, kalian juga, langsung bisa jawab ya, kalimat utamanya berarti adalah tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Ya, kalian kalau disuruh nulis kalimat utama, menentukan kalimat utama itu adalah kalian tulis satu kalimat utuh dari awal kalimat sampai dengan titiknya. Oke. Nah, sekarang bagaimana ide pokoknya? Ya, ide pokoknya berarti ada di kalimat utama tersebut, yaitu di sini ada kata tumbuhan ya, diulang-ulang, terus juga paragraf ini menceritakan tentang manfaat tumbuhan. Jadi ide pokoknya bisa kita ambil yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Ya. Kalian mungkin kalau disuruh menentukan kalimat utama dan ide pokok itu kalimat ide pokok sama dengan kalimat utama ya. Jadi ditulis semuanya satu kalimat. Baik, tidak apa-apa. Nanti setelah ini kalian coba untuk lebih jeli lagi untuk menentukan kalimat utamanya seperti apa. Kalimat utama itu yang mana, ide pokok itu yang mana. Oke, ide pokok itu tidak perlu ditulis keseluruhan satu kalimat. Ya, disingkat saja inti atau topik apa sih yang dibahas di paragraf tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, Ibu masih ada nih contoh soal kedua supaya kalian lebih paham tentang materi kalimat utama dan ide pokok ini. Ya, kita baca bersama-sama ya, ada satu paragraf lagi. Perintahnya, bacalah paragraf berikut lalu tentukan kalimat utama dan ide pokoknya. Amira adalah anak yang sangat baik hati. Ia selalu membantu teman sekelasnya yang sedang kesulitan, seperti meminjamkan pensil ketika ada teman yang tidak membawanya. Tak jarang pula Amira ikut membantu menjelaskan kembali pelajaran yang belum dipahami oleh temannya. Tidak hanya itu, Amira juga bersikap sopan dan hormat kepada semua guru. Oleh sebab itu, teman-teman dan semua guru menyukai perilaku baik Amira. Ya, baik. Coba kalian perhatikan lagi paragrafnya. Terus tentukan kalimat utamanya itu kira-kira paragraf apa ya. Kita lihat ada kata Amira adalah anak yang sangat baik hati. Oke. Di kalimat pertama, kalimat selanjutnya kalian perhatikan lagi. Lalu kita lihat di kalimat akhir itu ada simpulan, sebuah simpulan yaitu oleh sebab itu teman-teman dan semua guru menyukai perilaku baik Amira. Ya, ini termasuk paragraf induktif ya. Oke. Nah, berarti kalau paragraf induktif tadi adalah kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi jawabannya untuk kalimat utama yaitu adalah oleh sebab itu teman-teman dan semua guru menyukai perilaku baik Amira. Ya, kalimat terakhir dari paragraf ini merupakan kalimat utama. Nah, apa ya ide pokoknya?
yaitu adalah perilaku baik Amira. Seperti itu. Oke. Ya, ini dia contoh paragraf induktif yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, kalimat utamanya seperti itu ya. Dan ide pokoknya, menentukan ide pokoknya juga kalian juga bisa lihat seperti. Oke. Selanjutnya masih ada contoh soal lagi supaya kalian lebih paham, benar-benar paham. Ya, contoh soal ketiga. Bacalah paragraf berikut, soalnya ya ini ya. Bacalah paragraf berikut lalu tentukan kalimat utama dan ide pokoknya. Pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang baik akan membuat anak memiliki pondasi mental dan karakter yang kuat. Orang tua dan guru dapat bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Ketika pendidikan tersebut berhasil, ilmu dan nasihat akan lebih mudah disampaikan ke anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Oke, itu dia paragrafnya. Kalian lihat, ini termasuk paragraf apa? Deduktif, induktif, atau campuran? Ya, ini termasuk paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf, yaitu merupakan paragraf campuran ya. Ya, silakan kalian tentukan kalimat utamanya. Berarti ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, ide pokoknya bagaimana ya? Ada kata pendidikan karakter diulang-ulang. Baik, paragraf tersebut membahas tentang pendidikan karakter. Jadi ide pokok dalam paragraf di contoh soal nomor 3 yaitu adalah pendidikan karakter. Baik, seperti itu. Ya. Materi menentukan kalimat utama dan ide pokok dalam sebuah paragraf hanya sekian ya. Mungkin kalau kalian masih bingung, nanti bisa diulang lagi, disimak lagi, ditonton lagi, terus contoh-contoh soalnya juga dipelajari. Oke, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya, yaitu bagaimana sih cara menentukan kalimat utama dan ide pokok dalam sebuah paragraf. Ya, ini dia kesimpulannya. Yang pertama, di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Berikutnya dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana cara menemukannya? Yaitu kalian harus membaca dengan teliti. Letak kalimat utamanya bisa ada di awal, akhir, awal, dan akhir. Seperti itu. Nah, supaya kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar menentukan kalimat utama dan ide pokok, ternyata kesimpulan ini bisa loh kita nyanyikan sebagai lagu. Kalian tahu nggak lagu Naik-naik ke Puncak Gunung? Kak Anissa, tahu? Tahu dong, Bu. Nah, ini bisa kita nyanyikan dengan menggunakan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung, tapi liriknya kita ganti dengan seperti ini, dengan kesimpulan ini. Oke, Ibu beri contoh dulu ya. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya? Baca dengan teliti. Letaknya bisa ada di awal, akhir, awal, dan akhir. Oke, seperti itu. Bisa nggak ya anak-anak menyanyikan lagu ini supaya lebih ingat nih, oh itu loh tadi saya belajar materi menentukan ide pokok dan kalimat utama. Kalian bisa nih ubah liriknya jadi seperti itu. Kita nyanyikan lagi ya Kak Anissa? Boleh bareng-bareng gimana? Anak-anak juga di rumah harus nyanyi ya, karena setelah ini ada kuis, kalian juga harus bersemangat mengerjakan kuis itu. Oke, baik Kak Anissa, ayo bersama anak-anak di rumah kita mulai hitungan ketiga, kita mulai ya. 1, 2, 3. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya. Dapat kita temukan dalam kalimat utama. Bagaimana menemukannya?
Baca dengan teliti, letaknya bisa ada di awal, akhir, awal dan akhir. Baik, sekian materi dari Bu Siska, yaitu menentukan kalimat utama dan ide pokok dalam sebuah paragraf. Semoga bermanfaat bagi kalian di rumah. Ya, Ibu akhiri, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata di akhir materi kita diajak untuk bernyanyi, yaitu tentang kesimpulan dari materi hari ini. Materinya yaitu menentukan kalimat utama dan ide pokok. Nah, setelah ini nih Bu Siska bakal memberikan kuis ya Bu. Iya. Nah, kuisnya ini bisa adik-adik semua jawab melalui kolom komentar Instagramnya Satelit TV di @satelit_tv_Purwokerto. Kalau adik-adik cepat jawabnya nanti bisa Kanisa bacakan dan juga nanti akan dikoreksi secara langsung oleh Bu Siska. Dan ini tentunya juga bisa melatih adik-adik yang ada di rumah. Apakah paham gak sih dengan materi yang diberikan oleh Bu Siska pada hari ini? Oke, kalau gitu langsung aja mungkin Bu Siska untuk memberikan kuisnya untuk adik-adik yang ada di rumah. Oke, baik. Terima kasih Kak Anissa. Ya, kuisnya ada 3 nih, ada 3 soal Kak Anissa. Silakan nanti dijawab ya oleh anak-anak di rumah. Kuis yang pertama, ya karena ini menentukan kalimat utama dan ide pokok dalam sebuah paragraf, jadi kalian harus baca paragrafnya dengan baik dan benar. Oke, yang pertama, kuis 1. Perhatikan paragraf berikut. Kalian baca ya dengan baik. Mungkin di rumah sudah ada tayangan paragrafnya. Oke, reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, dan buaya. Mereka memiliki tulang keras dan sisik pada kulitnya. Umumnya mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Reptilia merupakan hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara sekitarnya. Ya, kuis 1 pertanyaannya adalah kalimat utama pada paragraf tersebut adalah ada opsi jawaban A, B, C, D. Silakan nanti kalian cukup tulis opsi jawabannya saja, tidak perlu satu kalimat ya. Cukup kalian tulis A, B, atau C, atau D. Oke. Yang A, reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. B, reptilia memiliki tulang keras dan sisik pada kulitnya. C, reptilia berkembang biak dengan cara bertelur. D, reptilia merupakan hewan berdarah dingin. Yuk silakan langsung saja dikerjakan, terus langsung dikirim ke kolom komentar Instagram Satelit TV. Seperti itu. Gampang sekali, A, B, C, D. Pilih salah satu. Ya, sudah ya, lanjut ke kuis 2. Ya, masih bentuknya paragraf ya. Perhatikan paragraf berikut, dibaca dengan teliti, ayo. Karya sastra adalah hasil olahan dari imajinasi pengarangnya. Pengarang membebaskan imajinasinya supaya hasil karya tersebut dapat memiliki kualitas tinggi. Tanpa daya imajinasi, mustahil bagi seorang pengarang mampu menciptakan suatu karya sastra dengan nilai tinggi. Oleh sebab itu, imajinasi menjadi aspek yang penting di dalam proses penciptaan suatu karya sastra. Nah, ini juga merupakan soal ujian sekolah SD tahun ajaran 2020-2021. Jadi baru kemarin diujikan. Ya, pertanyaannya bukan kalimat utama. Sekarang pertanyaannya adalah gagasan pokok paragraf tersebut adalah yang A, karya sastra tercipta dari hasil olahan pengarangnya. B, kualitas karya sastra ditentukan oleh imajinasi. C, imajinasi mampu meningkatkan kualitas karya sastra. Yang D, imajinasi menjadi aspek penting bagi karya sastra. Silahkan ditulis jawabannya saja, opsinya A, B, C, atau D yang menurut kalian merupakan gagasan pokok atau ide pokok dalam paragraf tersebut. Berikutnya masih ada kuis 3 ya, jadi kalian harus benar-benar semangat supaya kalian bisa langsung menerapkan apa sih yang kita pelajari pada hari ini ya.
Kalau kalian sudah kirim komentar, nanti kalau sudah ada jawaban kita akan bahas langsung. Jadi kalian bisa nebak nih, oh saya bener loh, ini saya salah nih, masih salah, masih kurang, saya mau baca lagi. Seperti itu ya. Kuis 3, bacalah paragraf di bawah ini. Buah nanas memiliki banyak manfaat. Buah ini selain enak dimakan langsung, juga bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Nanas dapat mencegah penyakit kanker karena memiliki antioksidan yang tinggi. Selain itu, mengonsumsi nanas dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kalau ini pertanyaannya sekarang bukan ABCD ya, tapi kalian ketik lumayan agak panjang, tapi tidak apa-apa, harus semangat loh ya. Anak-anak di rumah, meskipun belajarnya masih di rumah, kalian harus terus semangat setiap hari. Tentukan kalimat utama dan ide pokok pada paragraf di atas. Oke. Seperti itu Kak Anissa, ada 3 kuis. Wah, untuk adik-adik yang ada di rumah ternyata hari ini kita ada 3 kuis. Dan untuk adik-adik yang ada di rumah bisa langsung meluncur ke Instagramnya Satelit TV di @satelit_tv_Purwokerto. Dan di situ ada postingan jawaban kuis episode 9. Jadi adik-adik yang ada di rumah bisa langsung tulis jawabannya melalui kolom komentar Instagram. Seperti itu ya Bu Siska. Oke, dan Kak Anissa masih terus pantengin di kolom komentarnya. Siapa tahu ada nih yang menjawab kuisnya pada hari ini. Kalau gitu sambil menunggu mungkin kita bisa tanya-tanya dulu ya. Untuk materi tentang menentukan kalimat utama dan ide pokok ini kan sebenarnya basicnya adalah harus rajin membaca seperti itu ya Bu. Oleh karena itu apa sih kesulitan yang ditemui dalam mengajarkan materi menentukan kalimat utama dan ide pokok ini Bu? Iya, kesulitannya ada sih Kak. Yang pertama ya itu tadi yang Kak Anissa bacakan itu. Yaitu kesulitannya anak-anak sekarang kurang suka membaca, kurang literasi, apalagi sekarang di rumah terus ya kayak mungkin kurang buku-buku juga di rumah atau ya buku-bukunya monoton, paling hanya buku pelajaran atau tidak tersedia koran atau majalah seperti itu. Kurang suka membaca. Oke, jadi emang kurang suka membaca mungkin karena di rumah itu ya Bu, mungkin kebanyakan main gadget atau gimana. Dan di situ game itu jarang sekali tulisan-tulisan yang bisa dibaca ya Bu. Betul sekali. Mungkin kalau gitu untuk adik-adik yang ada di rumah nih penting bahwa gadget itu nggak cuman buat main game, tapi di situ banyak banget yang bisa adik-adik lakukan. Salah satunya itu dengan membaca. Iya, literasi digital kan bisa ya Kak. Mungkin kalau kalian disuruh mencari materi di internet ya kalian sambil baca-baca, jangan cuma ngegame. Iya betul. Kalaupun digunakan untuk literasi juga. Iya, kalaupun mencari materi di internet, tapi adik-adik juga tetap membacanya ya Bu, nggak cuma mencari jawaban tapi harus tetap dibaca. Iya, biasanya cuma mencari jawaban aja ya. Iya, biasanya cuma cari jawaban aja, tapi ya harus tetap dibaca dong adik-adik. Iya, kesulitan berikutnya juga biasanya ini sih Kak. Seperti tadi yang saya bilang, ini kan pelajaran sebenarnya dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu ada. Iya. Tapi di kelas 6 biasanya anak-anak masih bingung. Ini sebenarnya saya disuruh menentukan kalimat utama dan ide pokok. Itu yang mana sih sebenarnya kalimat utama yang mana, yang ide pokok yang mana? Masih bingung. Iya. Gitu ya? Betul sekali, mungkin karena konsep dasarnya belum matang ya. Jadi kalian setelah ini ya semoga bisa menentukan kalimat utama dan ide pokok dengan benar. Kalimat utama itu yang mana, ide pokok itu yang mana. Seperti itu biasanya masih belum paham. Jadi kalau ganti paragraf lagi, ada yang salah gitu. Mungkin ya, mungkin sebagian ada yang sudah mahir, pintar, ya sebagian lagi ada yang masih kurang tepat seperti itu. Oke, kurang tepat. Jadi masih bisa dicari yang lebih tepatnya lagi ya untuk menentukan kalimat utama dan juga ide pokok. Kalau gitu selanjutnya nih Bu, karena tadi tentang kesulitan-kesulitan gitu. Selanjutnya nih, gimana sih caranya agar anak cepat paham sama materi ini Bu? Kalau cepat paham ya berarti anak harus rajin membaca Kak. Iya. Harus rajin membaca. Utamanya itu harus rajin membaca. Betul sekali, harus rajin membaca. Iya. Membaca kan nggak harus yang membaca buku pelajaran terus gitu ya Kak ya. Kalian juga kalau suka
baca cerita, cerpen ataupun novel gitu ya, Kak Anissa suka nggak? Suka dong. Novel-novel romantis juga bisa kan, tiap paragraf mesti ada sih apa yang dibahas ya di situ gitu. Kalau sering membaca tentu saja kita akan lebih cepat memahami atau bisa menentukan kalimat ini ya. Membaca apalah, novel, majalah, cerita di rumah kalian, koran juga bisa ya kan, kita lihat intisari yang dibaca atau yang dibahas itu apa sih sebenarnya. Kalau dulu lumayan Kak, sebelum pandemi kita kan ada kegiatan literasi ya di SD, di sekolah masing-masing. Biasanya 15 menit sebelum pelajaran dimulai, anak-anak bisa ke perpustakaan atau bisa baca-baca di pojok baca di kelas masing-masing. Itu ada kegiatan literasi seperti itu ya. Ya semoga aja cepat pulih ya Kak, pandeminya sudah selesai. Jadi anak-anak bisa di sekolah bisa bareng-bareng lagi ke perpustakaan atau baca-baca buku, atau kalau tidak setidaknya bisa pinjam buku nanti dibawa ke rumah dibaca di rumah, seperti itu. Ya intinya harus sering membaca. Yang kedua yaitu tadi kesulitannya kan ada anak yang belum paham ya. Jadi saya kan guru kelas 6, jadi di kelas 6 juga harus diulang lagi konsepnya, mana yang kalimat utama, mana yang ide pokok, terus bagaimana sih cara menentukannya dengan baik dan benar, seperti itu sih. Oke, jadi memang dasarnya itu harus rajin membaca, seperti itu ya adik-adik. Mungkin bisa nih minta ke ayah bundanya beli buku untuk baca-baca sehari-hari, untuk di sela-sela mungkin kegiatan istirahat atau di sela-sela main game sambil istirahat, karena kan gak baik juga ya mantengin layar HP terus. Kalau gitu kita selingin dengan membaca, atau mungkin kalau nggak beli bisa pinjam ke temennya, atau mungkin pinjam ke buku guru, kayaknya boleh ya Bu. Buku, banyak sih buku cerita anak-anak karena guru punya anak. Nah, kalau gitu boleh banget nih untuk adik-adik yang ada di rumah, karena sekarang fasilitas tentunya terbuka lebar untuk adik-adik mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu ya Bunda. Oleh karena itu nanti Kak Anissa mau coba cek di Instagram apakah sudah ada yang membalas menjawab kuisnya atau belum. Kalau misalnya udah ada, Kak Anissa bacain, dan kalau misalnya belum ada, gimana nih Bu kalau misalnya belum ada? Nggak apa-apa, dibahas aja ya supaya mungkin anak-anak lebih paham. Jadi ada contoh paragraf 6 nih. Kalau mau dibahas aja mungkin ya Kak ya. Oke, kalau gitu mungkin langsung dibahas aja ya Bu, karena belum ada yang menjawab nih kebetulan. Oke. Coba kita bahas ya Kak Anissa dan anak-anak di rumah. Ya, jawaban kuis 1 ya. Tadi paragrafnya yaitu tentang reptilia ya, seperti itu, kalian bisa baca sendiri di layar. Oke, pertanyaannya adalah kalimat utama pada paragraf tersebut adalah jawabannya A, B, C, D. Yang mana ya Kak Anissa? Oke, jawaban yang benar adalah yang A. Berarti yang kalimat pertama. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Seperti itu. Mungkin belum pada ngirim kali ya Kak, tapi di rumah udah pada nebak nih. Udah pada nebak, udah pada nulis. Asik aku jawabannya benar. Oke, selanjutnya pembahasan kuis kedua. Kita lihat ya. Kalau yang kuis 2 kalian disuruh menentukan ide pokok atau gagasan pokok pada paragraf tersebut ya. Jawabannya adalah yang D. Imajinasi menjadi aspek penting bagi karya sastra. Seperti itu. Ada yang benar anak-anak di rumah? Iya, yang benar selamat ya, pasti senang banget. Kan biasanya kalau dulu Bu Siska sendiri waktu jadi anak-anak seperti itu. Iya benar. Iya benar, asik sendiri gitu ya Bu. Oke. Dan terakhir kuis ketiga. Ya, tentukan kalimat utama dan ide pokok. Yang kalimat utamanya adalah kalimat pertama dalam paragraf tersebut. Buah nanas memiliki banyak manfaat. Ide pokoknya ya, buah nanas dan manfaatnya terus diulang-ulang di paragraf tersebut. Ya, jadi ide pokok dalam paragraf tersebut membahas tentang manfaat buah nanas. Seperti itu.
Ya, seperti itu Kak Anissa. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Siska buat materinya hari ini, yaitu di pelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi tentang menentukan kalimat utama dan ide pokok. Semoga adik-adik yang ada di rumah bisa lebih mudah lagi memahami materi ini, dan tentunya jangan lupa untuk selalu berlatih dan juga berlatih sampai akhirnya bisa memahaminya. Seperti itu ya. Terima kasih banyak untuk Bu Siska sudah meluangkan waktunya memberikan pembelajaran kepada adik-adik yang ada di rumah melalui acara Sibas ini. Dan semoga adik-adiknya bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik ya Bu.